Hai hello, ketemu lagi di Ngobras. Ngobrol asik soal seni bersama Iin Ainar Lawide. Tanggal 11 Mei 2020 lalu, saya menyiarkan episode ketiga Siniar podcast saya. Saya membahas tentang Resili Art, gerakan global UNESCO mendukung seniman di situasi pandemi. Dan episode perdana di session 2 tahun 2020 ini, saya akan mengulas hasil dari Resili Art tersebut yang sangat berdampak di banyak negara untuk sektor budaya dan industri kreatif. Dan akan saya bagi dalam beberapa episode untuk mengulasnya. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang cukup menghancurkan kebudayaan dan industri kreatif. Di seluruh dunia, mata pencaharian para seniman dan ahli budaya sangat terpengaruh oleh tindakan lockdown dan menjaga jarak fisik. Sifat pekerjaan seniman yang genting membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan ekonomi yang disebabkan oleh krisis, lalu berakibat memperburuk volatilitas dan ketidaksetaraan sektor kreatif yang sudah ada sebelumnya. Para seniman dan ahli budaya telah kehilangan pekerjaan mereka dalam jumlah besar dan terjadi di seluruh dunia. Sektor inilah yang berjuang untuk bertahan hidup. Sejak UNESCO meluncurkan gerakan Resili Art, serangkaian debat dengan format terbuka secara virtual pada tanggal 15 April 2020, lebih dari 1.000 seniman dan ahli budaya dari seluruh dunia telah berbagi cerita mereka dan menawarkan rekomendasi tentang bagaimana sektor budaya dan kreatif dapat bangkit dari krisis COVID-19 agar lebih kuat dan dapat bersatu. UNESCO telah mendengar suara mereka. Menariknya, UNESCO memberikan sebuah panduan praktis kepada para pembuat kebijakan saat mereka memperjuangkan memasukkan industri budaya dan kreatif dalam rencana pemulihan sosial dan ekonomi, sekaligus untuk mematuhi langkah-langkah kesehatan dan keselamatan, juga untuk beradaptasi dengan model bisnis baru. Dukungan finansial bahkan teknis telah dan akan terus diperlukan. Namun penting untuk disadari bahwa dukungan yang dimobilisasi sejauh ini memiliki banyak segi. UNESCO menyatakan bahwa panduan ini merupakan upaya untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai tindakan darurat yang diadopsi oleh negara untuk mendukung pekerja budaya, institusi, industri, dan alat untuk memperkuat ketahanan pada sektor tersebut. Pada saat semua negara berupaya untuk mengatasi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, UNESCO malah menganjurkan agar kebudayaan dan industri kreatif tidak ketinggalan. Seni budaya tidak hanya menjadi pendorong ekonomi dan sumber pekerjaan bagi banyak orang, termasuk perempuan dan kaum muda. Tetapi, melalui keragaman konten yang dihasilkan oleh para seniman, mereka juga sebagai penyampai makna dan identitas yang telah terbukti vital selama krisis. Krisis COVID-19 juga mengungkapkan kebutuhan yang terus-menerus untuk mekanisme yang lebih baik guna melindungi kondisi sosial, ekonomi, termasuk karya-karya para seniman dan ahli budaya. Sekarang, bahkan dari sebelumnya, status seniman harus dijunjung dan diperkuat. Di tahun 1980, UNESCO merekomendasikan tentang status seniman, di mana UNESCO menyerukan perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi seniman dan pendekatan terpadu terhadap undang-undang tentang status seniman. Menurut UNESCO, panduan dari hasil Resili Art 2020 ini tidak boleh dilihat sebagai solusi semata, tapi sebagai katalisator untuk perubahan sistemik jangka panjang yang akan memastikan bahwa seniman dapat terus menginspirasi di tahun-tahun mendatang. Pandemi mengingatkan kita bahwa adopsi tindakan dan kebijakan untuk menyelamatkan sektor budaya tidak boleh mengorbankan keanekaragaman budaya dan ekspresi budaya. Namun, peningkatan yang mengejutkan dalam digitalisasi dan konsumsi konten budaya secara online yang hanya dipercepat oleh tindakan lockdown menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk perlindungan, promosi keragaman konten, dan para kreator. 2021, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa,
menandai tahun ini sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif untuk Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia tentunya berharap para pemain utama di sektor ini seperti seniman, ahli budaya, dan pengusaha akan memainkan peran utama, memusatkan perhatian pada kondisi karya dan pekerjaan seniman. Negara benar-benar harus menempatkan ekonomi kreatif untuk melayani pembangunan berkelanjutan dan menggabungkan kemakmuran ekonomi yang meningkat sebagai cara untuk mengekspresikan dan menikmati kreativitas seni. Nah, seperti apa sih panduan praktis hasil dari Resili Art 2020 yang dikeluarkan oleh UNESCO ini? UNESCO membaginya menjadi 3 poin. Pertama, dukungan langsung untuk seniman dan ahli budaya. Kedua, dukungan untuk sektor budaya dan industri kreatif. Dan yang ketiga, memperkuat daya saing budaya dan industri kreatif. Apa-apa saja yang telah dilakukan oleh beberapa negara di dunia dari 3 poin tersebut untuk seniman dan ahli budaya pada sektor budaya dan industri kreatif di masa pandemi ini? Poin dukungan langsung untuk seniman dan ahli budaya melakukan 6 hal, yakni 1. Manfaat sosial, 2. Pemberian komisi dan pembelian karya, ketiga, dukungan untuk sektor industri budaya dan kreatif, keempat, meningkatkan daya saing industri budaya dan kreatif, kelima, kompensasi atas hilangnya pendapatan, dan yang keenam, pengembangan keterampilan. Sementara pada poin kedua, yaitu dukungan untuk sektor industri dan budaya kreatif, melakukan 7 hal, yakni 1. Pembayaran bantuan dan subsidi yang dipercepat, 2. Pembebasan sementara dari kewajiban regulasi, ketiga, kompensasi untuk gangguan kerugian bisnis, 4. Bantuan dari pajak dan biaya sosial, 5. Mendorong permintaan, 6. Pinjaman preferensial, dan yang terakhir, ketujuh, penguatan sarana dan prasarana. Sementara di poin terakhir, yaitu memperkuat daya saing budaya dan industri kreatif, melakukan 4 hal, yakni 1. Kajian keterbutuhan partisipatif dan studi kelayakan, 2. Mengadaptasi model bisnis, ketiga, mempromosikan konten nasional, dan yang terakhir, nomor 4, insentif pajak untuk investasi asing. Pasti kita bertanya-tanya, mengapa panduan praktis yang dikeluarkan oleh UNESCO ini menjadi sangat penting? UNESCO telah memainkan peran penting, baik dengan negara anggotanya maupun terkait dengan dunia kebudayaan dalam melindungi dan mempromosikan keragaman ekspresi budaya selama krisis COVID-19 dengan mempertemukan para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dalam semangat solidaritas dan kerjasama yang luar biasa. Lebih dari 170 debat Resili Art yang meliputi sekitar 65 negara, mulai dari 15 April sampai 21 Oktober tahun 2020. Terjadi dialog online dengan organisasi antar pemerintah atau Intergovernmental Organization (IGO) dan Bank Pembangunan Regional pada 17 April 2020. Dan juga yang terakhir, ada publikasi mingguan kebudayaan dan COVID-19, dampak dan respon belacak guna memberikan gambaran tentang situasi yang berubah dengan cepat. Krisis juga telah mempercepat transformasi digital, menimbulkan pertanyaan nyata tentang kelayakan finansial perusahaan budaya, media, dan organisasi nirlaba, serta tentang kondisi kerja seniman dan pekerja budaya. Singkatnya, apakah mereka dapat bertahan tanpa dukungan negara? Perusahaan daring multinasional yang mendominasi ekonomi baru telah mengkonsolidasikan posisinya. Ketiadaan regulasi semakin mendesak sebagai isu kebijakan publik, terutama dalam hal akses data yang dapat digunakan untuk mengelaborasi kebijakan publik. Jika tidak ada yang dilakukan, statistik budaya yang telah mendukung kebijakan budaya yang terinformasi selama 50 tahun terakhir akan kehilangan nilainya karena kurangnya akses ke data tentang partisipasi budaya di dunia digital. Transformasi ini mempengaruhi kreasi, produksi, dan penyebaran, serta aksesibilitas dan pendapatan.
di mana pemerintah telah mengabdikan bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun kesabaran dan dukungan metodis melalui kebijakan budaya dan investasi publik yang besar. Semua upaya ini bisa sia-sia kecuali sesuatu dilakukan. Seniman tidak akan lagi menggunakan bakatnya. Pembuat konten tidak dapat lagi mempraktikkan perdagangan mereka. Seluruh bagian rantai nilai bisa runtuh. Coba pikirkan, tempat konser, bioskop, dan media komunitas yang akan memiliki efek yang menghancurkan baik pada hak masyarakat untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya dan juga pada keanekaragaman ekspresi budaya. Semua ini dihadapkan dengan globalisasi pasar dan pergeseran digital. Industri budaya dan kreatif tidak punya pilihan selain beradaptasi dengan mengembangkan keterampilan, praktik, serta model bisnis baru. Namun, krisis juga telah memberikan kesempatan untuk bereksperimen. Beberapa di antaranya sama sekali baru. Reaksi publik terhadap cara-cara baru untuk berpartisipasi dalam budaya dan arus keuangan yang mereka hasilkan adalah indikasi kuat bahwa praktik baru ini mungkin akan berlanjut setelah COVID-19. Operator budaya yang telah menjangkau halayak baru akan berusaha mengamankan loyalitas mereka dan semua aktor dalam keberagaman mereka yang harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam transformasi ini. Kita hidup di masa yang luar biasa. Jarang ada negara yang dihadapkan pada tantangan sebesar dan seserius ini. Ketika dihadapkan pada kesulitan, dua pilihan yang bertentangan secara umum muncul. Pendekatan setiap orang untuk dirinya sendiri, di mana yang terkuat menang dan yang terlemah tidak bertahan. Atau solidaritas yang tergantung pada daya cipta untuk menemukan solusi bersama yang juga dapat disesuaikan. Jelas, UNESCO terikat untuk mengambil pendekatan kedua, untuk mendukung negara dalam memenuhi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mana dihadapi oleh sektor kreatif. UNESCO berupaya untuk menjadi saksi atas kemahiran negara-negara anggota dan upaya yang telah mereka lakukan untuk melindungi, bahkan mempromosikan keragaman ekspresi budaya di wilayah mereka. Budaya sebagai penunjuk makna dan identitas telah menjadi lebih penting di saat krisis bagi orang-orang yang kehilangan arah. Menghadapi urgensi situasi, langkah-langkah luar biasa telah diambil oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk membantu seniman, pencipta, badan budaya, perusahaan, dan lembaga untuk mengatasi krisis. Satu hal yang penting, panduan praktis ini menyediakan inventaris dari mereka, menawarkan contoh praktik yang baik yang diambil dari berbagai tindakan yang diadopsi oleh pemerintah dan masyarakat sipil di semua bagian dunia. Banyak pemerintah juga telah menerapkan langkah-langkah yang dirancang untuk mempersiapkan pemulihan dengan menerapkan kembali kebijakan dan sistem budaya yang ada untuk mendukung seni dan budaya. UNESCO sangat berkomitmen untuk melindungi dan mempromosikan kreativitas manusia. Panduan ini berisi garis tindakan praktis bagi mereka yang mencari solusi. Organisasi bertujuan untuk menjadi saksi dan meneruskan praktik instruktif. Terima kasih sudah mendengarkan siaran podcast Ngobras, ngobrol asik soal seni bersama Iin. Sampai ketemu di episode berikutnya.